Gue Pina. Hari itu sebenarnya gue cuma pengen makan nanas, tapi dari situ semuanya bermula. Guys, mau nanas dah? Ayo, gue temenin. Kayaknya enak nyemil nanas. Emang ada yang jual nanas? Kalian ngomongin makanan mulu, jadi pengen deh. Gue nunggu kalian ngomong dulu deh, habis itu gue tinggal makan. Bang menggerang rantau kutel mandem nyusap tuyul gundul kesana kesini ngampet kendul gendru hotel lo tampak lo. Aku mau nanas. Boleh. Ibu pasien. Mau. Nah. Satu aja ini teh. Betul. Satu aja. Bro, lo tau nggak? Ternyata kulit nanas tuh bisa dijadiin nata de pina loh. Oh ya? Iya, tapi nggak cuma itu aja, bisa dijadiin makanan sehat lain. Jadi kita mau simpen kulitnya. Bang, nanti kulitnya jangan dibuang ya bang. Oke, siap. Oke. Indonesia adalah salah satu eksportir nanas dunia. Tapi tahukah kamu, setiap buah nanas yang dikupas menyisakan limbah kulit yang melimpah. Kulit nanas ternyata menyimpan gula alami seperti glukosa dan fruktosa, kandungan air, serta nutrisi yang tinggi, sehingga limbah ini cocok untuk menjadi media proses fermentasi. Kulit nanas dapat diubah menjadi produk fermentasi nata de pina, yang mirip nata gokoko tapi dari ekstrak kulit nanas. Produk ini bukan hanya soal inovasi pangan, tapi juga solusi untuk kurangi limbah organik serta mendukung zero waste di industri pangan. Welcome back to my kitchen. Jadi hari ini kita nggak cuma bikin nanas sebagai cemilan aja, tapi kita mau bikin nata de pina, yaitu produk fermentasi dari kulit nanas. Nah, jadi kita timbang dulu nih. Kan mau kita blender. Ini 1:2, kita mau bikin sliter, jadi nanti masukin ini si kulit nanasnya sama si airnya, totalnya pokoknya harus jadi sliter. Gue siap nuangin air. Gue siap nuangin kulit. Oke. Oke, gue blender ya. Oke. Gue saringin airnya ya. Siap. Kalau salah langkah bisa gagal total kan? Yes, benar banget. Nah, inilah sari-sari kehidupan. Enggak deh, ini sari nanas. Gue kira hari itu cuma bakal makan nanas, tapi mau eksperimen fermentasi. Nah, Ada busanya. Harus dibuang gak sih itu? Sebelum natanya kebentuk, kita siapin dulu medan buat perangnya. Nah, sebelum nongkrong, natanya kita siapin tempatnya dulu dong. Sedikit informasi, jadi fermentasi itu butuh banget sumber karbon dan sumber nitrogen buat prosesnya. Di sini ada gula yang berperan sebagai sumber karbon, dan di sini juga ada urea sebagai sumber nitrogen. Nah, si cuka ini buat apa kira-kira? Jadi cuka itu buat nurunin pH biar bakteri baiknya betah sama lingkungannya. Nah, abis semua bahannya udah dicampur, jangan lupa buat dipanasin buat sterilisasi dulu biar bakteri jahat yang tadinya mau nyerang bisa takut dan jadi mati.
Terus kalau misal ada busa, jangan lupa buat segera diambil karena kalau misal didiemin itu bakal mengotori hasil fermentasinya. Nah, sekarang kita masukin starternya. Fermentasi nata de pina nggak bisa jalan tanpa bantuan mikroorganisme ini, Acetobacter xylinum. Bakteri ini mampu mengubah gula menjadi selulosa yang nantinya membentuk lapisan nata di permukaan media. Tapi biar dia bisa bekerja optimal, ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan. Starter gak bisa langsung dimasukin ke media yang masih panas. Acetobacter xylinum ini sensitif terhadap suhu tinggi. Jadi kalau dimasukin pas medianya belum dingin, dia bisa mati atau nggak aktif. Oleh karena itu, penting banget nunggu suhu media turun ke suhu ruang sebelum menambahkan starternya. Penutup media fermentasi juga punya peranan penting. Kita pakai koran karena bahannya memiliki pori yang cukup besar untuk membiarkan oksigen masuk, tapi tetap cukup rapat untuk mencegah masuknya kontaminan dari udara, seperti debu atau serangga. Ini penting banget karena Acetobacter xylinum butuh kondisi aerobik untuk dapat tumbuh. Hari itu hari kelima. Gue udah ngerasa kayak ilmuwan. Kayaknya ini saatnya deh kita buka natanya dan kita lihat. Feeling-feeling gue sih udah jadi. Tapi pada hari itu natanya belum jadi. Tapi warnanya udah pucat. Baunya juga udah lumayan asem. Tapi belum ada lapisan tipisnya, belum terbentuk itu. Ini kayaknya kita harus nunggu lagi deh beberapa hari. Oh iya juga ya, kita tunggu lagi deh 2-3 hari. Pada hari kelima proses fermentasi, ada beberapa perubahan yang mulai terlihat dari produk fermentasinya. Pertama dari segi aroma. Awalnya kulit nanas memiliki aroma segar dan manis, yang kemudian berubah menjadi sedikit asam. Kedua dari segi rasa. Awalnya kulit nanas memiliki rasa manis yang sedikit asam. Namun setelah 5 hari belum dapat diketahui rasanya karena natanya belum jadi. Ketiga dari segi reologi. Awalnya media fermentasi berupa cairan yang relatif encer dengan viskositas yang rendah, yang kemudian cairannya itu mulai mengental. Dan yang terakhir adalah dari segi warna. Awalnya cairan memiliki warna hijau keruh yang kemudian berubah menjadi putih pucat. Berarti udah bisa dimakan, udah jadi. Nah dulu, enak aja. Belum. Habis ini kita harus olah dulu dengan direbus biar baunya hilang. Betul. Jangan langsung dimakan. Ya, aku baru Iya. tahu, kirain udah bisa dimakan kalau udah putih gini. Good. Final day hari ke-7. Akhirnya kita udah sampai di hari ke-7, saatnya nata de pina yang kita siapkan dari hasil fermentasi akhirnya siap dihidangkan. Tapi kalian ngebayangin gak sih dari ekstrak kulit nanas yang cair sekarang jadi gel kenyal yang siap disajikan. Tapi sebelum bisa langsung dimakan, ada beberapa langkah yang harus diikuti dulu ya. Langkah pertama, kita harus cuci dulu nata de pina yang sudah terbentuk. Mengapa? Karena selama fermentasi ada sisa-sisa media dan bau asam yang perlu kita hilangkan supaya nata de pina ini bisa enak dimakan. Jadi kita bersihin dulu selama 3 kali pengulangan dengan air mengalir hingga rasa asamnya hilang. Lalu tahap kedua, kita juga bisa memotong sesuai bentuk yang kita inginkan supaya saat proses perebusannya lebih mudah.
Lalu yang terakhir, kita setelah disuci bersih dan dipotong sesuai bentuk yang diinginkan, saatnya kita merebus nata de pina ini. Rebusnya nggak lama kok, cuma sekitar 3 menit dan dilakukan 3 kali pengulangan. Kenapa harus direbus? Selain menghilangkan bau asam, ini juga memastikan untuk nata de pina benar-benar aman dan siap dikonsumsi. Wuhu! Akhirnya nata de pina ini lembut, kenyal, dan manis ini siap dimakan. Gimana? Seru kan prosesnya? Dari bahan awal yang gak terlalu menarik, dan kita bisa manfaatkan menjadi makanan yang sangat menarik dalam bentuk dessert favorit kita. Oke guys, ini capek banget nih abis ngerjain tugas. Kok udah pada ngumpul? Sini. Kenapa nih? Udah coba jadi. Cobain. Enak banget. Teksturnya kenyal ya, kayak pada umumnya ya nata de pina. Keren ya, ini dari kulit nanas kemarin. Iya.